Halo, bertemu kembali dengan saya Pak Frans, masih di channel Frans DL dengan timeline Ikhlas Berbagi Rela Memberi. Ini adalah channel pendidikan yang akan memberikan tips dan trik tentang pembelajaran matematika dan tutorial lainnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembagian pecahan kelas 5 SD. Nah, teman-teman, biasanya kita menemukan contoh pembagian seperti ini. Ya, misalnya 1/2 dibagi 1/5 sama dengan 1/2. Tanda bagi kita ubah jadi kali, lalu pecahan keduanya dibalik. Nah, pertanyaannya adalah mengapa pada pembagian pecahan tanda bagi diubah menjadi kali, kemudian pecahan keduanya mesti dibalik. Simak video ini akan kita temukan jawabannya. Nah, untuk pembuktiannya kita bisa menggunakan dua contoh yang ada. Misalnya, tentukan hasil pembagian dari pecahan-pecahan berikut. Untuk contoh yang pertama, 1/2 bagi 1/4. Kemudian contoh kedua atau contoh B, 2/5 dibagi 3/4. Nah, ini kita akan buktikan secara geometris, teman-teman. Kita mulai dengan pembahasan contoh A. Ya, tanda bagi kita ubah jadi tanda pembagian per seperti ini ya. Bentuknya menjadi 1/2 kemudian per 1/4. Nah, kita perhatikan pada bagian pembilang ya, pada bagian pembilang yang juga merupakan pecahan 1/2 ya. Artinya apa? Ada satu bagian kemudian dibagi menjadi dua sama besar ya. Misalnya kita bagi secara horizontal, lalu yang diambil atau yang diarsir adalah satu bagian ya. Misalnya bagian yang kita kasih kotak warna hijau, ini artinya 1/2. Lalu 1/4 kita perhatikan bagian penyebut pecahan juga 1/4 dengan penyebutnya 4. Artinya ada satu kotak, lalu kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, kalau di bagian pembilang kita bagi secara horizontal, maka di bagian penyebut kita bagi secara vertikal seperti ini. Lalu karena penyebutnya 1, berarti kita akan arsir satu bagian juga berwarna hijau. Nah, perhatikan. Ternyata di sini pembagiannya belum adil ya, teman-teman. Pada bagian pembilang dibagi 2, pada bagian penyebut dibagi 4. Maka supaya adil, pada kotak di bagian pembilang juga kita bagi 4 secara vertikal seperti ini. Begitu juga di bagian penyebut, kita bagi 2 secara horizontal sehingga menjadi adil ya. Kalau kita perhatikan pada bagian pembilang ini ada kurang lebih 8 kotak. Begitu juga pada bagian penyebut juga ada 8 kotak. Dengan demikian kita bisa menentukan hasil dari 1/2 bagi 1/4. Pada bagian pembilang kita cuma menghitung berapa kotak yang berwarna hijau. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kotak berwarna hijau pada bagian pembilang. Lalu pada bagian penyebut ada 2 kotak hijau. Berarti hasilnya adalah 2. Dengan demikian 1/2 dibagi 1/4 itu hasilnya adalah 4/2. Oke, gampang ya. Nah, kita coba membuktikan atau menunjukkan hasil dari pembagian 2/5 dibagi 3/4 juga secara geometris. Kita mengubah simbolnya menjadi simbol seperti ini. Kita lihat bagian pembilang 2/5. Nah, penyebutnya adalah 5. Artinya kita punya satu kotak, lalu dibagi 5 bagian yang sama besar. Misalnya kita bagi secara mendatar seperti ini. Lalu karena bagian pembilangnya 2, berarti yang kita arsir adalah 2 kotak. Misalnya kotak berwarna biru seperti ini. Kita beralih ke bagian penyebut yang juga pecahan 3/4 ya. Artinya kita menyiapkan satu kotak, lalu dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, kalau di pembilang kita bagi secara horizontal, maka di bagian penyebut kita bagi secara vertikal seperti ini. Lalu yang diarsir adalah 3 bagian yang kita arsir. Nah, ini pembagiannya belum adil ya.
supaya adil, maka di bagian pembilang ya kita bagi lagi menjadi 4 kotak seperti ini. Bagian penyebut kita akan bagi menjadi 5 kotak yang kecil seperti ini, teman. Ya. Nah, ini jumlah kotaknya sudah sama. Maka hasil dari bagian pembilang kita akan menghitung nih banyaknya kotak kecil yang berwarna biru ya. Ini ada berapa? Iya, ada 8. Kemudian untuk yang bagian penyebut ada berapa nih? Ada 5, kemudian ya ke bawah 5, ke kirinya 3. Berarti 5 kali 3 ini ya. Ada 15 kotak kecil. Artinya apa? Artinya 2/5 dibagi 3/4 itu akan sama dengan 8/15. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, terus bagaimana Pak Frans hubungannya dengan tanda bagi diubah jadi kali, kemudian pecahan keduanya kita balik. Nah, teman-teman, kita sudah mengetahui bersama bahwa ada hubungan antara yang namanya pembagian dan perkalian, karena itu adalah hubungan berkebalikan ya. Misalnya 8 kali 2 16, itu artinya 16 bagi 8 sama dengan 2 gitu ya, itu hubungan berkebalikan. Sehingga bentuk ini kita coba temukan ya, hubungan pembagian dengan perkalian. Kita coba ubah menjadi perkalian. 1 ya, 1/2, tanda bagi kita coba ubah jadi perkalian. Kali berapa ya, yang hasilnya adalah 4/2. Nah, begitu juga yang B ya, 2/5. Kemudian tanda bagi kita ubah menjadi kali, dikali pecahan berapa, yang hasilnya sama dengan 8/15. Kita mulai yang bagian A. 1 dikali berapa yang hasilnya 4? Iya, 1 kali 4. Ya, 1 kali 4 kan 4. Nah, 2 dikali berapa yang hasilnya 2? Iya, 2 dikali 1. Oke, yang sebelah kanan. 2 dikali berapa yang hasilnya 8? Iya, 2 kali 4. Oke, 5 kali berapa yang hasilnya 15? 5 kali 3. Nah, sekarang kita perhatikan teman-teman. Ya, begitu tanda bagi kita ubah menjadi kali, kita perhatikan di bagian pecahan keduanya 1/4 akan menjadi 4/1 ya, 1/4 menjadi 4/1. Begitu juga untuk contoh B ya, begitu tanda bagi kita ubah menjadi kali, maka pecahan kedua kita perhatikan 3/4 menjadi 4/3 gitu ya. Artinya apa? Dalam pembagian pecahan, ketika tanda bagi kita ubah menjadi kali, maka pecahan keduanya harus dibalik ya. Sehingga secara umum misalnya kita punya pecahan A/B lalu dibagi dengan C/D, maka ini akan sama dengan A/B lalu tanda bagi kita ubah menjadi kali. Nah, akibat dari kita mengubah tanda bagi menjadi kali, jangan lupa pecahan keduanya dibalik. C/D kita balik menjadi D/. Kurang lebih seperti itu alasan mengapa untuk pembagian bentuk pecahan seperti ini, tanda bagi kita ubah menjadi kali, lalu pecahan keduanya dibalik. Berikutnya kita akan membahas tentang beberapa contoh soal berkaitan dengan pembagian pecahan. Tentukan hasil pembagian pecahan berikut dalam bentuk pecahan paling sederhana. Ini ada kurang lebih ada 4 soal. Nah, ini ada langkah-langkah yang harus teman-teman kuasai ya agar bisa menyelesaikan pembagian bentuk pecahan. Langkah yang pertama, pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Langkah yang kedua, ubah tanda bagi jadi kali dan balik pecahan sebelah kanannya atau pecahan keduanya. Ya, dibalik pembilang menjadi penyebut dan sebalik. Langkah ketiga, sederhanakan bagian pembilang dan penyebut. Langkah keempat, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Silakan di pause dulu video ini supaya teman-teman bisa menguasai langkah-langkah untuk penyelesaian pembagian pecahan.
Nah, kalau sudah menguasai, ayo kita bahas bersama untuk penyelesaiannya. Contoh yang pertama, 7/9 dibagi 14/15. Kita lihat langkah pertama. Pastikan dalam bentuk pecahan biasa. Nah, 7/9 pecahan biasa. 14/15 pecahan biasa. Berarti langkah pertama selesai. Langkah kedua, ubah tanda bagi menjadi kali. Oke, kita akan mengubah tanda bagi menjadi kali. Jadinya 7/9 tanda bagi kita ubah menjadi kali. Lalu jangan lupa balik pecahan sebelah kanannya. 14/15 kita balik menjadi 15/14. Langkah kedua selesai. Langkah ketiga, sederhanakan bagian pembilang dengan penyebut. Nah, kita perhatikan bagian pembilang itu ada angka 7 dan 15. Bagian penyebut ada 9 dan 14. Nah, kira-kira bagian mana yang bisa kita sederhanakan? Oh iya, ternyata ada 7 dan 14. Jadi, Pak sengaja kasih warna kuning supaya kelihatan ya. Lalu yang berikutnya ada 15 dan 9. Nah, ini ada yang bisa kita sederhanakan. Oke, kita sederhanakan ya. Mula-mula yang berwarna kuning, 7 dan 14 ya. Ini bisa disederhanakan dengan berapa? Kedua bilangan ini. Iya, bisa dibagi 7 ya. Kita bagi 7 bagi 7 1, sisanya itu kita tulis di atas ya, artinya 7 bagi 7 1. 14 bagi 7 2. Lalu 15 dan 9 ini bisa dibagi dengan berapa kedua bilangan ini? Iya, bisa dibagi dengan 3. 9 bagi 3, 3. Lalu 15 bagi 3 sama dengan 5. Oke, berarti langkah ketiga selesai. Selanjutnya kita ke langkah terakhir, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kita kalikan. Bagian pembilang 1 kali 5, 5. Lalu per bagian penyebut 3 kali 2, 6. Ya, selesai. Artinya 7/9 dibagi 14/15 itu sama dengan 5/6. Untuk soal B, 24/8 bagi 5/16. Oke, kita cek langkah pertama. Pastikan dalam bentuk pecahan biasa. Nah, 24/8 ini kan masih dalam bentuk pecahan campuran. Berarti kita coba ubah, masih ingat polanya ya. Kali tambah. Nah, 8 kali 2, 16. Ditambah 4, 20. Jadinya 20/8. Lalu dibagi. Nah, 5/16 ini sudah pecahan biasa, jadi aman, tidak perlu di apa-apakan, tinggal kita menuliskan ulang. Berarti langkah pertama selesai. Langkah kedua, ubah tanda bagi jadi kali. Oke, kita akan ubah tanda bagi jadi kali. Nah, tanda bagi diubah jadi kali. Lalu pecahan sebelah kanannya dibalik. Ya, 5/16 kita balik menjadi 16/5. Langkah kedua selesai. Langkah ketiga, sederhanakan bagian pembilang dan penyebut. Nah, ini bagian pembilang dan penyebut yang mana yang akan kita sederhanakan? Ya, 20 dengan 8 itu bisa. 20 dengan 5 juga bisa. Terserah ya, kita pilih yang mana. Mau sederhanakan 20 dengan 8 atau 20 dengan 5. Nah, di sini Pak Frans memilih 20 dengan 5. Ya. Kalau kita lihat 16 dan 8 bisa nggak disederhanakan? Oh, ternyata bisa. Oke, berarti kita sederhanakan keduanya. Mulai dari 20 dengan 5. Ya, ini kedua angka ini bisa dibagi dengan berapa? Iya, bisa dibagi dengan 5. 5 bagi 5, 1. 25 bagi 5 itu 4. Lalu 16 dan 8. Ya, 16 dan 8 itu bisa dibagi dengan berapa? Iya, bagi dengan 8. 8 bagi 8, 1. Kemudian 16 bagi 8 sama dengan 2. Oke, setelah itu berarti langkah ketiga selesai. Ya, kita masuk ke langkah keempat. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kita kalikan. 4 kali 2, 8. Lalu dibagi 1 kali 1, 1. Ya.
Nah, 8 bagi 1 berapa? 8. Artinya 24/8 dibagi 5/16 itu sama dengan 8. Contoh C, 3/4/5 dibagi 9. Oke, langkah pertama, pastikan dalam bentuk pecahan biasa. Nah, ternyata ini masih pecahan campuran, kita ubah ya ke pecahan biasa menggunakan pola kali tambah. 5 kali 3, 15, ditambah 4, 19. Nah, 19 berarti per 5. Lalu dibagi. Nah, 9 ini kan bukan pecahan biasa ini ya. Ini adalah bilangan cacah atau juga bisa bilangan asli. 9 dari pecahan biasa itu dinyatakan sebagai apa? Ya, ini sebenarnya 9/1. Berarti langkah pertama selesai. Lalu ubah tanda bagi jadi kali. Ya, kita akan mengubah tanda bagi jadi kali. 19/5, kemudian tanda bagi diubah jadi kali. Lalu balik pecahan keduanya. Pecahan sebelah kanannya 9/1 berarti jadi 1/9. Oke, langkah kedua selesai. Langkah ketiga, sederhanakan bagian pembilang dan penyebut. Nah, kita perhatikan. Bagian pembilang ada 19 dan 1, penyebut 5 dan 9. Apakah bisa disederhanakan? 19 dan 5 itu tidak bisa ya. 19 dan 9 juga sama. Berarti ini sudah dalam bentuk paling sederhana. Berarti langkah 3 selesai. Itu ya. Langkah keempat, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ya, kita langsung kalikan. 19 dikali 1 itu 19. Lalu per penyebut kali penyebut, 5 kali 9, 45. Selesai. 7/10 dibagi 21/5. Oke, langkah pertama, pastikan dalam bentuk pecahan biasa. Nah, ternyata kedua pecahan ini belum dalam pecahan biasa ya. Kita ubah dulu. Polanya sama. Kali tambah 10 kali 7, 70 tambah 7 berarti 77. Lalu jangan lupa per 10. Lalu dibagi 21/5, polanya masih sama. Kali tambah 5 kali 2, 10. 10 tambah 1, 11. Berarti jadinya 11 lalu per 5. Maka langkah pertama selesai. Langkah kedua, ubah tanda bagi jadi kali. Oke, 77/10, lalu tanda bagi kita ubah jadi kali. Balik pecahan sebelah kanannya, 11/5 jadi 5/11. Oke, sekarang tinggal kita melihat mana yang harus kita sederhanakan. Ya. Oh, ada 77 dengan 11. Lalu 5 dan 10. Oke, kita mulai dengan 77 dan 11. Itu kedua bilangan ini bisa dibagi berapa? Iya, bisa dibagi 11. 11 bagi 11 itu sisa 1. 77 bagi 11 itu sisa 7. Oke. Lalu ada 5 dan 10. Ya, 5 dan 10 itu kita bagi 5. 5 bagi 5 sisa 1. Lalu 10 bagi 5 sisa 2. Langkah ketiga selesai. Langkah keempat, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kita kalikan sisa dari bagian pembilang. 7 dikali 1 sama dengan 7. Lalu per bagian penyebut, 2 dikali 1 sama dengan 2. Maka hasilnya adalah 7/2. Teman-teman boleh berhenti di langkah ini. Atau masih boleh dilanjutkan. Ya, mau berhenti juga boleh, kalau mau dilanjutkan juga malah bagus. Ya, mengapa? Karena 7/2 ini bukan pecahan murni, sehingga kita bisa ubah menjadi pecahan campuran. Masih ingat? Iya, ini 2 kali berapa yang mendekati 7? 2 kali 3, karena 2 kali 3, 6. Nah, masih kurang berapa supaya jadi 7? Masih kurang 1. Artinya 7/10 dibagi 21/5 itu sama dengan 7/2 atau sama dengan 3,5 atau 3/1/2.
Selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian desimal ya. Ada 2 contoh, langkah-langkahnya sama seperti pada pembagian pecahan sebelumnya. Pastikan dalam bentuk pecahan biasa, kemudian ubah tanda bagi jadi kali, dan balik pecahan sebelah kanannya. Langkah ketiga, sederhanakan bagian pembilang dengan penyebut. Lalu langkah terakhir, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ayo kita bahas. Yang pertama, 0,45 dibagi 0,05. Pastikan dalam bentuk pecahan biasa. Oke, kita ubah ya. Masih ingat ya cara mengubah pecahan desimal jadi pecahan biasa. Nah, ini ada 0,45. Kita abaikan nolnya ya, komanya diabaikan, kita ambil angka belakangnya. Ya. 45. Jadi kita tulis 45 karena diubah jadi pecahan biasa pasti akan muncul tanda pernya. Per berapa kita lihat. Nah, ini di belakang koma, ini koma, di belakangnya ada berapa angka? Ada 2 angka ya, 1, 2 angka. Nah, kalau 2 angka berarti per 100 ya teman-teman. Untuk gampangnya, kalau 2 angka ya nolnya 2 gitu ya. Lalu dibagi 0,05. 0 kita abaikan, koma diabaikan, 0 diabaikan, kita ambil 5. Maka 5 per berikutnya bagian penyebut kita lihat tanda koma. Di belakangnya ada berapa angka? Ada 1, 2 angka. Berarti nolnya ada 2. Nah, langkah pertama selesai. Lalu langkah kedua, ubah tanda bagi jadi kali. Oke, jadinya 45 per 100. Lalu bagi diubah jadi kali. Kemudian balik pecahan sebelah kanannya. 5 per 100 jadi 100 per 5. Langkah 2 selesai. Langkah ketiga, sederhanakan bagian pembilang dan penyebut. Oke, yang mana yang bisa kita sederhanakan? Nah, kelihatan 100 dengan 100 ini ya. Langsung bagi 100. 100 bagi 100, sisa 1. Untuk bagian pembilang, 100 bagi 100, sisa 1. Oke. Lalu untuk 45 dan 5 juga bisa ternyata. Oke, kita sederhanakan. Dengan 5 ya, 5 bagi 5 sisa 1, 45 bagi 5 sisa 9. Berarti langkah ketiga selesai. Selanjutnya kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Pada bagian pembilang 9 kali 1, 9. Lalu penyebut 1 kali 1 ya, ya diabaikan 1 kali 1 kan 1. Berarti kan jadi 9 bagi 1 ya juga 9. Oke. Artinya 0,45 dibagi 0,05 itu sama dengan 9. Contoh kedua, 3,5 dibagi 2,7. Langkah pertama, pastikan dalam bentuk pecahan biasa. Oke, kita ubah jadi pecahan biasa. Ada angka 3, kita tulis. Koma, abaikan. Ada 5, kita tulis. Karena diubah ke jadi pecahan biasa, maka pasti akan muncul simbol ini. Selanjutnya untuk penyebut kita lihat ada koma, di belakangnya ada berapa angka? Ada 1 angka, berarti nolnya berapa? Nolnya 1 atau per 10. Kemudian dibagi 2,7 ya, bisa ditulis jadi 27, lalu per ada berapa angka di belakang koma? Ada 1, berarti nolnya 1. Langkah pertama selesai. Kita masuk ke langkah kedua. Apa langkah keduanya? Ya. Oke, langkah keduanya bagi diubah jadi kali. Lalu jangan lupa pecahannya dibalik ya. 27 per 10 ini dibalik jadi 10 per 27. Langkah kedua selesai. Langkah ketiga apa yang kita lakukan? Iya, sederhanakan. Nah, 10 dengan 10 nih kelihatan nih. Bagi 10, 10 bagi 10, 1. Bagian pembilang 10 bagi 10, 1. 35 dan 27. Bisa nggak disederhanakan? Dibagi berapa? Nggak bisa ya. Kalau bagi 3, 27 bisa, sisa 9. Tapi 35 bisa nggak dibagi 3? Nggak bisa. Oke. Berarti ya kita langkah ketiga selesai. Ya, langsung langkah keempat, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 35 kali 1, 35. Lalu per 1 kali 27,
27. Nah, ini sudah paling sederhana sebenarnya, sampai di sini boleh berhenti. Atau kalau mau dilanjutkan juga tidak apa-apa. Ya, mengapa? Karena bagian pembilangnya lebih besar dari bagian penyebut, sehingga kita bisa ubah jadi campuran. Penyebutnya 27. Kali berapa yang mendekati 35? Iya, dikali 1. 27 kali 1 berapa? 27. Nah, masih kurang berapa supaya jadi 35? Iya, masih kurang 8. Artinya 3,5 dibagi 2,7 itu sama dengan 35/27 atau sama dengan 18/27. Kita lanjut ke bagian terakhir, pembagian berbagai bentuk pecahan. Ya, ada 3 nomor. Nah, kita diminta untuk menyajikan dalam pecahan paling sederhana. Langkah-langkahnya sama, ya, sama langkah-langkahnya. Kita langsung bahas nomor pertama, 3/4 bagi 0,15. Ya, kita lihat langkah pertama. Pastikan dalam bentuk pecahan biasa. Oke, 3/4 aman. Lalu dibagi. Nah, 0,15 ini pecahan desimal. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Ya, masih ingat ya? Ini berarti bagian pembilangnya kita tulis 0 diabaikan, berarti kita tulis 15. Lalu karena pecahan biasanya pasti akan muncul